Merujuk pada artikel Arif Khalid A.R. Sultan Mansur tahun 2005 yang mengenai keutamaan musyawarah dan persamaan manusia di bidang hukum yang berkeadilan. Berikut uraian singkatnya kami bacakan. Musyawarah, al-mabda al-syuro, dan persamaan, al-mabda al-musawa. Musyawarah, al-syuro atau konsultasion, sinonim dengan istilah sidang. Urun rembuk atau konsultasi tentang bagaimana menyelesaikan masalah yang melibatkan orang banyak. Dalam konteks ini, Al-Quran menempatkan musyawarah, syuro, sebagai dasar dalam mencari penyelesaian masalah yang menyangkut kehidupan orang banyak, seperti urusan politik, ekonomi, pendidikan, kemasyarakatan dan sebagainya. Oleh karena itu, Al-Quran mengarahkan Nabi Muhammad SAW untuk selalu melakukan musyawarah dengan para sahabatnya dalam menyikapi berbagai masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Di tempat lain, Al-Quran menyebut orang-orang beriman sebagai orang-orang yang menyikapi urusan-urusan mereka dengan musyawarah antara sesama mereka. Dengan demikian, musyawarah merupakan perintah ajaran agama yang harus direalisasikan dalam rangka membangun kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan realitas kehidupan di masyarakat, musyawarah berarti partisipasi masyarakat atau individu dalam menentukan dan mengatur diri mereka berdasarkan kesepakatan-kesepakatan bersama. Dalam realitas kehidupan di masyarakat, musyawarah dapat ditemui beberapa padanannya, antaranya rapat, sidang, urun rembuk, pertemuan, meeting, konferensi, dan sebagainya. Meskipun istilah-istilah ini secara khusus ada penekanannya masing-masing, tetapi secara substansi bahwa semuanya adalah sama, yaitu adanya pembicaraan-pembicaraan mengenai berbagai masalah yang memerlukan keputusan bersama. Pelaksanaan musyawarah harus didasarkan pada keyakinan bahwa masalah-masalah penting yang menyangkut kehidupan orang banyak harus diputuskan bersama secara kolektif dengan mekanisme yang disepakati bersama. Bagi umat Islam di dalam melaksanakan musyawarah pastinya terikat dengan ajaran agama yang membimbingnya. Agar hasil keputusan musyawarah mencerminkan keputusan yang bijaksana dan berbobot, berkualitas, maka musyawarah harus diwarnai dengan etika, moral, dan akhlak yang mulia. Serta harus berada pada kondisi yang bebas dari berbagai tekanan, harus transparan, jujur, amanah, bertanggung jawab, serta adanya kesamaan tujuan yang mengacu pada wujudnya kebaikan bersama, maslahah ammah, dan tidak menonjolkan egoisme golongan atau kepentingan-kepentingan kelompok, atau kepentingan pribadi. Persamaan, al-mabda al-musawa. Konsep persamaan, al-musawa atau egalitarian, merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam merekonstruksi kehidupan masyarakat dan negara, di mana sistem-sistem politik modern dan kontemporer mendasarkan pada prinsip ini, meskipun dalam penerapannya berbeda. Persamaan artinya bahwa setiap individu dalam masyarakat adalah sama di hadapan undang-undang di dalam hak, kewajiban, kemerdekaan dan tanggung jawab. Oleh karena itu tidak ada perbedaan dalam hal ini semua hanya karena perbedaan suku, keturunan, bahasa, warna kulit, keyakinan, akidah, pejabat tinggi atau rendah, semuanya sama. Dalam arti lain, bahwa persamaan setiap individu dalam masyarakat adalah persamaan di hadapan hukum dan undang-undang. Bukan persamaan di dalam status atau kedudukan,
Persamaan di hadapan hukum dan undang-undang dimaksudkan agar setiap individu dapat tunduk, patuh, menghargai hukum dan undang-undang dalam rangka terrealisasinya kebebasan dan memperoleh hak-hak asasi. Di dalam salah satu hadits Nabi Muhammad SAW disebutkan yang artinya bahwa umat-umat dahulu menjadi rusak karena jika para pembesar negara atau orang ternama mencuri, dibiarkan begitu saja, tidak dilaksanakan hukuman oleh para penegak hukum. Seolah-olah orang lain tidak tahu, tetapi jika orang-orang kecil atau orang bawahan mencuri, mereka, para penegak hukum, cepat-cepat melakukan proses hukum dan mengenakan hukuman berat kepadanya. Lalu Nabi bersumpah di hadapan masyarakat demi Allah. Tanda seru. Jika Fatimah putri Muhammad mencuri akan aku potong tangannya. Hadits Nabi di atas dapat dijadikan referensi dalam menegakkan supremasi hukum. Dalam arti bahwa dalam rangka menegakkan supremasi hukum, hukum harus dilaksanakan kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana, siapapun dia, pembesar negara, anak pembesar, orang kaya, rakyat kecil. Proses hukum harus dijalankan secara jujur dan konsekuen. Oleh karena itu, persamaan di hadapan hukum dan undang-undang merupakan dasar yang sangat berarti bagi terrealisasinya kondisi yang kondusif dan nyaman. Kondisi ini seperti disebutkan di atas akan wujud jika adanya penghormatan terhadap persamaan manusia di mata hukum yang berkeadilan. Jika dasar persamaan ini tidak wujud, maka kondisi nyaman dan kondusif sulit untuk direalisasikan. Karena hal ini akan berdampak pada munculnya sikap egoistik dan sikap semena-mena dari kalangan para pembesar yang melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran. Khususnya pada lingkaran kekuasaan tersebut, tidak adanya persamaan di mata hukum akan membuat ketidakadilan. Misal orang kecil yang melakukan tindak kejahatan akan menghadapi proses pengadilan sementara jika keluarga pejabat melakukan pelanggaran hukum mereka tidak diproses hukum. Kondisi ini akan berakibat terjadinya ketidakadilan. Prinsip persamaan di dalam Islam telah mengakar kokoh, karena Islam memang mengajarkannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Wahai manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa." Penegasan ayat Al-Qur petik terbalikan ini diperkuat oleh pernyataan Nabi Muhammad SAW di dalam salah satu hadisnya, yang artinya bahwa semua manusia sama seperti deriji-deriji sikat rambut. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab dari orang Ajam, orang-orang non-Arab, melainkan takwanya. Atas dasar inilah, maka semua manusia diperlakukan sama, laki-laki, perempuan, tua, muda, miskin, kaya, rakyat, pejabat, asal keturunan, suku, marga, warna kulit, dan sebagainya. Semuanya tidak menjadikan seseorang berbeda. Yang menjadikannya berbeda adalah komitmennya pada ajaran agama, takwa, undang-undang atau peraturan yang diberlakukan. Prinsip persamaan yang diajarkan Islam inilah yang menjadikan seseorang memiliki sikap yakin diri, confident, dan sikap tawadu petik terbalik, yaitu sikap yang tidak menunjuk-nunjuk prestasi, tidak sombong, tidak egoistik,
tidak feodalistik. Implikasi dari semua ini seseorang dapat menerima dan mengapresiasi orang lain, tidak memandang rendah atau memandang kecil orang lain. Jika kondisi ini tercipta dalam kehidupan masyarakat, maka akan wujud kehidupan yang nyaman karena diwarnai oleh sikap kebersamaan dan gotong royong, transparan dan penuh kesadaran. Dengan demikian, musyawarah dan persamaan sebagai prinsip dasar dalam kehidupan bukan saja dilaksanakan dalam konteks kehidupan perpolitikan saja, tetapi juga dilaksanakan dalam konteks kehidupan keseharian, sehingga dapat mewarnai tata pergaulan dalam bermasyarakat dan bernegara. Demikianlah pengantar sistem politik Islam yang merujuk pada zaman pertama Islam didakwahkan Nabi Muhammad dengan cara yang Allah Ta'ala tunjukkan ke hadapan manusia, yang semata-mata bertujuan mengajak manusia menyembah Allah semata. Karena hidup di dunia ini bagi Muslim adalah sebuah persinggahan sementara saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsira.